Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PGSD kelas 5C. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai penyajian data dan pengolahan data. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yuliana Marantika sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina, NPM 18160142. Saya Resti Kartika, NPM 18160112. Saya Heriska Melita, NPM 18160061. Nama saya Siska Sari, NPM 18160131. Nama saya Pamela Chelsea Trisantosa, NPM 18160096. Nama saya Yogi Anggara, NPM 18160158. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data adalah proses menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data. Pengolahan data yaitu data yang telah disajikan dalam bentuk penyajian, kemudian diperoleh oleh pihak yang membutuhkan informasi. Jadi kita akan belajar menyajikan data dengan menggunakan 3 macam diagram. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Agar lebih mudah memahaminya, kita akan menggunakan papan diagram atau bisa kita singkat juga menjadi PADI. Setelah itu kita akan mengolah data dengan menggunakan papan diagram tersebut. Pengolahan data yang akan kita bahas, yang pertama ada menentukan mean atau nilai rata-rata. Yang kedua ada menentukan median atau nilai tengah, yang ketiga ada menentukan modus atau nilai yang sering muncul, dan yang terakhir ada menentukan selisih. Teman-teman, untuk cara pembuatan papan diagram atau PADI ini, mari kita simak cara pembuatan dan cara penggunaan media papan diagram tersebut. Alat bahan yang kami gunakan adalah styrofoam, kertas karton, pita, gunting, double tip, paku pin, benang, kertas origami, spidol, penggaris, dan kardus bekas. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai menggunakan media papan diagram tersebut. Pada papan diagram tersebut ada beberapa komponen. Yang pertama, ini adalah penggaris sebagai sumbu Y. Kemudian di sebelahnya lagi ada diagram batang. Jika soal sudah diketahui, nanti kita dapat menarik pita yang ada di bawah, kemudian menariknya ke atas sesuai dengan data yang kita peroleh. Dan ini adalah benang. Benang ini digunakan sebagai untuk menentukan diagram garis. Dan di sebelahnya lagi ada diagram lingkaran yang terdapat nilai persen di dalamnya. Kemudian ada juga beberapa benang. Benang ini nantinya untuk dililiti pada nilai hasil yang telah diketahui.
Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih mudah kita pahami cara penggunaan media papan diagram tersebut, kita langsung saja pada contoh soal. Berikut adalah contoh soalnya. Hasil panen Desa Sukamaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton, tahun 2017 sebanyak 30 ton, tahun 2018 sebanyak 70 ton, tahun 2019 sebanyak 80 ton, dan pada tahun 2020 sebanyak 60 ton. Kemudian langsung saja kita tulis yang diketahui pada sumbu Y-nya, yaitu jumlah panen dalam bentuk ton. Kemudian kita tulis pada diagram batangnya, yaitu tahun yang telah diketahui, tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Setelah kita ketahui contoh soalnya, kemudian kita akan menentukan diagram batang. Kita tarik pita yang ada di bawah sesuai dengan nilai yang telah kita ketahui pada contoh soal tadi, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 60, tahun 2017 sebanyak 30, tahun 2018 60, tahun 2019 80, dan yang terakhir tahun 2020 sebanyak 60. Dan ini adalah hasil dari diagram batangnya. Selanjutnya, kita akan melilitkan benang ini pada diagram tersebut untuk menentukan diagram garisnya. Dan ini adalah diagram garis yang telah kita ketahui. Sebelum kita menentukan diagram lingkarannya, terlebih dahulu kita mencari hasil persennya. Untuk menentukan persennya, pertama kita jumlahkan nilai pada data tersebut. 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 60 sama dengan 300. Kemudian kita akan menghitung persennya dengan cara 60 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 20%. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian kita akan menentukan diagram lingkarannya. Di sini kita akan menarik benang yang ada pada paku pin tersebut pada nilai persen yang sudah kita ketahui tadi. Ini adalah hasil diagram lingkarannya. Dan ini adalah papan diagram yang sudah diketahui. Selanjutnya, kita akan mengolah data dengan menentukan mean, median, modus, dan selisih. Yang pertama, kita akan menentukan mean atau nilai rata-rata. Hitung jumlah keseluruhan nilai, yaitu 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 60 sama dengan 300. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu jumlah keseluruhan data dibagi dengan jumlah banyaknya data, yaitu 300 dibagi dengan 5 sama dengan 60. Selanjutnya menentukan median atau nilai tengah. Urutkan nilai dari yang terkecil, yaitu 30, 60, 60, 70, 80. Kemudian ambil nilai yang ada di tengah-tengah. Jadi nilai tengahnya adalah
6. Selanjutnya menentukan modus atau nilai yang sering muncul. Urutkan kembali nilai dari yang terkecil, yaitu 30, 60, 60, 70, 80. Kemudian, lihat nilai mana yang paling banyak muncul. Nilai pada data tersebut, nilai yang paling banyak, yaitu 60. Jadi, modus atau nilai yang sering muncul pada data tersebut adalah 60. Kelebihan diagram batang. 1. Bentuknya memudahkan orang memahami secara langsung. Yang kedua, mudah dalam membandingkan statistik. Yang ketiga, ketika diperlukannya sangat mudah juga untuk mengetahui nilai statistik pada suatu kurun waktu. Kekurangan diagram batang yaitu diagram batang biasanya hanya menampilkan nilai total atau rata-rata, tidak menampilkan datum. Untuk kelebihan diagram garis yaitu, melalui diagram garis kita bisa mengetahui secara langsung perkembangan data dari pola yang tergambar. Kita bisa membandingkan dua atau lebih diagram garis untuk menentukan perbedaan perkembangan dari beberapa data. Dalam keadaan ini biasanya masing-masing diagram diberi warna berbeda. Untuk kekurangan diagram garis yaitu hanya digunakan untuk data yang bersifat kontinu. Perlu ketelitian dalam membaca diagram ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan diagram lingkaran. Kelebihan diagram lingkaran yaitu penyajiannya tidak memerlukan tempat yang besar, dapat dengan cepat menunjukkan dan membandingkan proporsi suatu data karena informasi telah tertulis pada setiap juring yang mewakili setiap data. Kekurangan diagram lingkaran yaitu hanya dapat digunakan untuk data tunggal atau tidak dapat menyajikan data berkelompok seperti diagram batang dan diagram garis. Selain itu, pembagian juring yang mewakili kategori data sangat tergantung dengan banyaknya data. Dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.